Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Masih bersama gua di channel Deep Creepy. Channel yang akan membahas berbagai hal seperti kasus misteri dan sejarah yang pernah terjadi di dunia. Dalam video ini gua akan menceritakan tentang kecelakaan tragis yang terjadi 16 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2009. Kecelakaan tersebut terjadi di kota Batu Malang yang menewaskan 9 orang mahasiswa. Saking kencangnya mobil yang mereka tumpangi sampai tidak berbentuk lagi dan terbelah menjadi dua. Yang menjadi ironi adalah saat itu mereka baru pulang dari pesta yang diadakan di sebuah villa untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Berita tragis tersebut sontak menggemparkan Indonesia sampai dibahas oleh media dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Banyak teman-teman mereka yang merasa shock dan tidak percaya karena sebelumnya mereka terlihat ceria dan baik-baik saja. Dan untuk mengenang teman-teman mereka menjadi korban kecelakaan, beberapa mahasiswa sampai mengunjungi TKP atau tempat kejadian untuk menebarkan bunga sebagai bentuk penghormatan. Sampai sekarang, kejadian tersebut tidak pernah terlupakan dan menjadi salah satu insiden paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama gue di channel Deep Creepy. Cerita ini dimulai oleh sekelompok mahasiswa yang berencana akan mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Mereka berasal dari universitas yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka, dan Institut Teknologi Nasional Malang. Mahasiswa yang akan ikut dalam pesta tersebut berjumlah sebanyak 17 orang, terdiri dari pria dan wanita. Beberapa mahasiswa telah diketahui identitasnya seperti Firdaus Sastro asal Sumeneb, Rois Badri dan Imron Rosadi asal Lumajang, Riani Erniati dan Mutia Soni Agustin asal Pasuruan, Nia dan Mereta Madani asal Sidoarjo, Dewi Rani Kusmoyo asal NTB, dan Anang Kosim asal Bali. Menurut Ocha yang merupakan salah satu teman kos dari Riani Ernianti dan Mutia Soni, ia sempat diberitahu jika mereka akan pergi untuk merayakan ulang tahun bernama Chris yang rencananya akan diadakan di Batu Malang. Ocha lalu melarang kedua temannya pergi, karena saat itu ia memiliki firasat buruk dengan perasaan yang tidak menentu. Ia juga melihat wajah kedua temannya tampak pucat sama seperti orang tidak memiliki kehidupan. Sayangnya, mereka berdua memutuskan untuk tetap berangkat, karena tidak enak sudah janji kepada teman-temannya. Di sisi lain, 3 jam sebelum keberangkatan, Anang Kosim mengajak teman baiknya bernama Andi untuk ikut menghadiri pesta yang akan diadakan oleh teman-temannya. Anang sendiri merupakan supir, sekaligus pemilik mobil Daihatsu Taruna yang akan membawa teman-temannya ke tempat acara. Tak hanya itu, Anang juga menjadi orang pertama yang mengajak Firdaus Sastro untuk ikut bersama rombongannya. Meski Andi sangat ingin menghadiri pesta tersebut, Andi harus menolak ajakan teman baiknya karena ingin menyaksikan pertandingan bola yang akan menampilkan klub kesayangannya. Konon saat Anang Kosim berjalan untuk menaiki mobil miliknya, Andi melihat wajah Anang tampak pucat dengan perilaku yang tidak seperti biasanya. Anang sempat senyum dan mengatakan hal-hal yang tidak biasa sebelum Anang dan Firdaus Sastro memutuskan pergi menuju tempat pertemuan. Pada tanggal 15 April 2009, tepatnya di jam 9 malam, 17 mahasiswa yang terdiri dari pria dan wanita akhirnya pergi menuju lokasi acara yang terletak di kota Batu. Mereka sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang tepat sebelum memilih sebuah villa di Songoriti yang dijaga oleh Bagus Santoso. Mereka menyewa villa tersebut selama 3 jam dengan tarif sebesar Rp225.000. Lalu, saat memasuki pukul 12 malam, suara tawa dan musik yang mereka putar terdengar semakin jelas yang membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Petugas keamanan sampai mendatangi villa mereka untuk menegur mereka setelah mendapat laporan dari masyarakat. Menurut penuturan Bagus Santoso, ia tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh ke-17 mahasiswa tersebut. Ia juga lupa dengan nama penyewanya, namun yang pasti Bagus kenal dengan mobil yang digunakan oleh mereka. Karena 2 hari sebelumnya, ia sempat melihat mobil tersebut melintas di hadapannya. Dan menurut artikel yang diterbitkan oleh Jawa Pos, selain mereka merayakan pesta ulang tahun salah satu temannya, mereka juga melakukan berbagai kegiatan seperti hal itu bukan tanpa alasan. Karena menurut penjaga villa berambut gondrong yang tidak mau disebutkan namanya, ia sempat melihat beberapa mahasiswa berjalan sepoyongan sampai meninggalkan 2 temannya yang masih tidur dalam keadaan mabuk. Tak hanya itu, Bagus juga mengaku jika dirinya sempat membersihkan bekas muntah yang ditinggalkan oleh mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya, terkait statement tersebut, sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa yang mereka sebenarnya lakukan. 30 menit sebelum waktu sewa benar-benar habis, Anang Kosim mengajak beberapa temannya untuk pergi duluan dan mengendarai mobil Daihatsu Taruna miliknya. Mobil tersebut ditumpangi oleh 9 orang
yang terdiri dari 5 perempuan dan 4 laki-laki. Awalnya, mereka akan langsung pulang ke kosan atau rumahnya masing-masing, karena saat itu waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun karena lapar, mereka memutuskan pergi ke daerah wisata kuliner Payung untuk mencari makanan sebelum pulang. Naasnya, mobil tersebut mengalami kecelakaan tak lama setelah meninggalkan villa yang telah mereka sewa. Benturan keras yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut sampai mengagetkan warga sekitar, di mana mereka langsung berbondong-bondong keluar rumah untuk memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Masyarakat terus berusaha untuk mengeluarkan 7 orang yang masih terjebak dalam mobil. Namun karena kondisi badan yang sudah saling terjepit, mereka hanya bisa mengeluarkan 1 orang yang saat itu masih bernapas dalam keadaan kritis. Polisi juga akhirnya datang ke tempat kejadian untuk membantu masyarakat dalam melakukan evakuasi. Dan setelah menghabiskan waktu selama 2 jam lebih, satu persatu tubuh korban yang terjepit akhirnya bisa dikeluarkan dengan menggunakan linggis. Para korban lalu dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, seperti tulang patah. Nama 9 orang yang menjadi korban yaitu Firdaus Sastro, Rois Badri, Imron Rosadi, Riani Erniati, Mutia Soni Agustin, Nia, Mareta Madani, Dwi Rani Kusmoyo, dan Anang Kosim. Menurut saksi mata sekaligus penjual pangsit bernama Mulyo Miseno, ia melihat mobil yang dikemudikan oleh Anang melaju kencang dan oleng ke sebelah kiri akibat mengalami pecah ban. Mobil tersebut lalu membentur trotoar dan menabrak pohon dengan kecepatan tinggi, sampai tak berbentuk dan hampir terbelah menjadi 2. Tak hanya itu, ia melihat 2 orang perempuan terlempar dari kaca depan, yang salah satunya sudah kehilangan kakinya akibat terjepit oleh badan mobil. Ia juga tidak mendengar teriakan atau minta tolong dari dalam mobil selain suara dari mereka yang sedang kritis. Meski mobil terlihat ringsek parah, pohon yang tidak begitu besar hanya lecet di bagian kulit dan masih berdiri kokoh. Kemudian saat kabar tersebut mulai menyebar di seluruh kota Malang, keluarga dan teman-teman korban akhirnya mulai berdatangan, yang membuat tangis pecah pun semakin tak terbendung. Mereka masih tidak percaya dengan kejadian naas tersebut yang telah menimpa keluarga atau kerabat dekatnya. Bahkan, para kerabat yang ditinggalkan mengaku jika mereka sempat melihat ekspresi aneh yang ditunjukkan oleh korban. 9 mahasiswa naas tersebut seakan memberikan isyarat jika mereka akan meninggalkan orang-orang terkasih untuk selama-lamanya. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kepolisian, mobil yang digunakan korban bermerek Daihatsu Taruna, jenis RTV, yang hanya memuat sebanyak 6 orang. Meski ada yang menyebut jika mereka berkendara dalam keadaan mabuk, polisi tidak menemukan apapun termasuk miras atau sejenisnya. Polisi menduga jika kecelakaan naas tersebut terjadi akibat mobil yang melaju kencang di jalan turunan yang sangat curam. Selain itu, kelebihan muatan dengan ban depan yang sudah haus dianggap sebagai penyebab utama kecelakaan tunggal tersebut bisa terjadi. Sehari setelah kejadian kecelakaan tersebut, akhirnya menjadi berita besar yang dibahas di media nasional. Banyak orang yang merasa simpati, hingga teman-teman korban merasa tidak percaya, karena sebelumnya mereka terlihat ceria dan baik-baik saja. Beberapa mahasiswa yang mengunjungi TKP atau tempat kejadian perkara datang menebarkan bunga sebagai bentuk penghormatan. Sampai sekarang, kejadian tersebut tidak akan pernah terlupakan, dan menjadi salah satu insiden paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Kecelakaan maut ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk mengingat Tuhan, karena kematian pasti akan menghampiri kita semua tanpa kita sadari. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walau sebenarnya kita lebih dekat dari segala yang dekat dengan kita. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di peluk matamu. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam hangat dari Deep Creepy.